Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Kakek Bu in Jepang. Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Berhubung akhir bulan, jadi Kakek Bu ingin budgeting lagi bulan 7. Kalau teman-teman gimana? Apakah udah budgeting atau baru mau mulai nih? Kalau baru mau mulai, yuk kita budgeting bareng aja ya. Oke, aku langsung aja ya teman-teman masuk ke bulan 7 tahun 2024. Seperti biasa, aku akan mengisi jumlah dari pensiun dan per timer Bapak. Oke, bulan ini Bapak pemasukannya apabila digabung 2 menjadi 334.389 yen. Yang dimana nanti ini akan diambil jumlah biaya fix dari kolom tabungan dan biaya fix dari biaya tetap 1 dan biaya fix dari biaya tetap 2. Lalu diambil lagi dari biaya variabelnya. Nah, di sini awal pertama aku akan mengisi biaya fix dari jumlah kolom tabungan. Di sini ada kolom tabungan yang di dalamnya juga ada tabungan. Tabungan ini bertujuan untuk tabungan cicilan ya, cicilan untuk dana daruratnya Bapak. Juga setengah dari itu untuk membeli tanah ini yang akan patungan sama aku, Kakek Bocang. Di sini aku rutin mengambil dari pendapatan Bapak itu sekitar 110.000 yen. Nah, apabila aku isi di sini, maka di sini jumlah tabungannya sudah dari keseluruhan sudah berjumlah, alhamdulillah, berjumlah 920.000 yen. Dan ini masih lama ya, masih perlu beberapa tahun lagi. Mungkin kalau semangat ya 5 tahun nih, mudah-mudahan udah selesai ya untuk target membeli tanah ini gitu. Mudah-mudahan gitu. Jadi memang perlu konsisten dan kesabaran. Oke, aku lanjut ya untuk mengisi kolam biaya fix di kolam tabungan ini. Oke, di kolom tabungan ini ada pajak mobil, pajak motor, shaken, dan maintenance-nya. Ini berhubungan sama mobil dan motor, juga pajaknya dan cicilan-cicilannya. Maksudnya dari cicilan dari shaken itu yaitu maintenance yang diwajibkan oleh negara. Yaitu ini kalau nggak maintenance, mobil ini nggak layak jalan dan tidak diperbolehkan dipakai. Jumlah ini semua selain tabungan adalah 9.500 yang akan aku masukkan ke dalam rekening lain Postbank karena dia sifatnya mencicil dan dipergunakannya biasanya setahun sekali. Oke, sekarang aku lanjut ke biaya tetap 1 yang dimana di sini isinya adalah sewa tanah yang kita tinggali, yang kita tempati karena tanahnya masih milik pemerintah Chiba. Sedangkan di sini ada pajak aset. Pajak aset ini adalah pajak aset bangunan di atasnya yang itu adalah milik pribadi. Seterusnya baru asuransi Bapak, aku, dan kecelakaan segala macam. Oke, kalau kita jumlahkan keseluruhan dari biaya tetap 1 ini 89.940. Sekarang aku lanjut ke biaya tetap 2. Di sini ada yang berhubungan sama handphone, internet, dan Amazon, Google Giga, Audible, transport, bensin, parkir, juga ini nasi Bapak, dan ada gas, listrik, dan air. Oke, kalau kita jumlahkan dari keseluruhan biaya tetap 2, ini adalah 71.129. Di dalam biaya tetap ini, di sini ada security handphone aku dan Bapak itu sebesar 550 ya. Terus internet rumah ini include internet handphone Bapak ya. Sedangkan handphone aku sendiri ini cuma 5.900. Dan di sini ID card yang biasa aku pakai untuk transaksi
Ini per bulannya sekitar 1.571. Dan ini NHK ini adalah TV negeri. NHK ini adalah TV negeri Jepang yang kita diwajibkan untuk membayar per bulannya sekitar 1.900. Jadi kalau punya TV itu udah wajib bayar. Iya, nonton nggak nonton pasti ini harus bayar. Nah, Amazon ini sebenarnya aku pengen hilangkan, cuma dengan jumlah 600 ini kita bisa, kalau kita ingin membeli di Amazon itu gratis ongkir. Walaupun kita membelinya misal barangnya di Cina atau di luar negeri, tetap kita gratis ongkir. Dan dengan 600 yen ini kita bisa nonton film Amazon Premiere ya. Jadi nggak perlu nonton di bioskop, karena nonton di bioskop itu ya mahal banget, satu per orangnya bisa 2.800. Karena sayang banget gitu loh. Dan sedangkan di Amazon itu filmnya bagus-bagus dan banyak banget, kita bisa nonton secara gratis. Kalau Netflix ya langganan, tapi kita nggak langganan sebenarnya, cuma dia udah include di internet handphone aku sendiri gitu. Jadi tetap kita juga ada Netflix karena bapak seneng banget drama Korea atau drama-drama yang film-film drama, dia seneng banget. Iya, kalau aku nggak seneng. Selanjutnya ini Google Giga untuk kita simpan data. Audible juga, ini juga beliau karena senang baca. Tapi karena matanya sudah nggak bagus gitu, udah lelah untuk baca, jadi beliau tidak membaca tapi dibacain, jadi mendengar gitu. Ini per bulannya 1.500. Nah, transport ini adalah transport kerja bapak. Bensin ini adalah bensin motor ya, bensin motor bapak. Sebenarnya aku udah stop bapak itu, jadi nggak boleh lagi naik motor, tapi tetap aku kasih budgeting aja. Ya siapa tahu walaupun motornya nggak dipakai, ini kan bisa terkumpul untuk jajannya beliau nanti. Korek-korek sama beliau kalau udah ngumpul. Iya. Nah di sini juga ada parkir. Parkir ini adalah untuk parkir motor di station, dan kalau beliau nggak naik motor, beliau biasanya naik sepeda. Jadi ini buat parkir sepeda, sebulannya 210. Nah, untuk nasi ini 6.000 per bulannya, karena aku juga mencicil, karena nasi beliau itu mahal banget ya, sekitar 12 ribuan. Jadi beliau bisa membelinya itu 2 bulan sekali, karena satu kotak itu bisa 2 bulan, kadang lebih ya, tergantung ya pintar-pintarnya bapak aja makannya gimana gitu. Sedangkan nasi aku sendiri, aku membelinya dari gaji aku sendiri, karena paling ya 5 kiloan gitu ya, 5 kilo sedikit lebih gitu, itu sekitar 2 ribuan. Lanjut kita ke listrik. Listrik ini tagihannya nanti itu 18.958, karena lembaran tagihannya tuh udah datang ya, udah ada ya, jadi kita tahu bulan depan akan diambil berapa. Sedangkan air ini 2 bulan sekali, dan kita nggak tahu bayarnya berapa. Kita melihat lagi bulan kemarin itu sekitar berapa ya. Oke, bulan kemarin itu bulan 6 ya, itu 6.852. Nah kalau dibagi 2 dibagi 2 bulan, jadi oke lah 3.500 per bulannya. Jadi aku budgeting itu 3.500. Jadi keseluruhan total biaya tetap ini 71.129. Sekarang teman-teman, aku mau lanjut ke biaya variabel. Medikalnya bapak, sama kukunya juga rutin, matanya juga rutin, sama urologinya juga rutin. Sama ini buat makanan kita sebulan, dan biaya keseharian ini seperti sabun, shampoo, dan seperti itu gitu loh. Nah ini darurat. Jajan ini sebenarnya aku nggak kasih budget ya buat bapak ya, karena kalau aku budgetin di sini juga ini nggak akan cukup. Nah di sini aku ngakalinnya, aku kan dari gaji aku kasih ke diri aku jajan, walaupun nggak banyak gitu loh. Aku ngasih nggak banyak karena aku juga harus disiplin, aku juga harus nabung, karena aku juga ada tujuan untuk kita sharing untuk membeli tanah yang kita tinggali gitu. Jadi aku patungan nanti. Nah itu gaji aku tuh aku harus tabungin untuk itu juga, untuk masa pensiun aku nanti. Jadi aku nggak boleh brek makai uang ya nggak teratur gitu. Jadi aku harus teratur juga, seperti yang aku buat kakek Bob versi aku sendiri. Nah di sini aku kasih jajan untuk dia aku
Kadang aku kasih jajan 5.000, kadang aku kasih jajan 3.000, tergantung apa ya. Tapi nggak melebihi 10.000. Aku hanya paling banyak itu aku kasih jajan diri aku tuh 5.000. Nah, di dalam 5.000 itu, oke, bulan ini aku mau makan apa? Mau makan sushi gitu. Itu biasanya aku ngajak bapak dan aku traktir bapak. Iya, seperti kemarin aku mau makan burger, oke, aku ajak bapak dan aku traktir bapak. Kayak gitu. Jadi bapak yang ngikut di aku kalau untuk jajannya. Iya, itu ini juga kita jadwalin bulan ini mau makan apa, nanti bulan depan mau makan apa gitu. Jadi jangan melebihi dari 5.000. Kayak gitu aja sih. Oke, aku lanjut ya isi ini. Anggarannya berapa aja? Oke, anggaran untuk dokter-dokter bapak dan untuk makanan ya, untuk makan di rumah, biaya di rumah ini seluruhnya itu 35.100 per bulannya. Kalau kita lihat dari keseluruhan totalnya ini adalah pendapatan dikurang tabungan, terus dikurang, maksudnya dari tabungan ini adalah kolam tabungan ya teman-teman. Kolam tabungan ini dikurang tabungan ini, terus dikurang biaya tetap. Di sini tadi aku ada kesalahan, asuransi bapak yang benarnya itu 2.482. Jadi jumlahnya ini biaya tetap satu adalah 89.970. Lalu dikurang ini biaya tetap satu ini dan dikurang biaya tetap 2, maka jumlahnya adalah 37.699. Lalu dikurang biaya variabel sebesar 35.100, maka di sini ada sisa 2.599. Uang lebih ini aku masukkan ke dalam celengan ya teman-teman, ke dalam celengan atau ke dalam antisipasi. Perbedaannya celengan dan antisipasi ini adalah celengan ini biasanya kalau udah ngumpul itu biasanya ya kita pakai buat driving, maksudnya kalau kita mau driving seharian kemana yuk jalan gitu, ini kita apa korek-korek dari celengan ini gitu. Iya, sedangkan antisipasi ini untuk nalangin biaya-biaya di sini yang kurang. Paling berubah itu adalah gas dan listrik ya teman-teman, juga air. Tapi yang paling gas listrik ini di sini kan mau musim panas. Kalau musim panas itu panasnya benar-benar keterlaluan ya. Itu benar-benar beda banget sama Indonesia. Di sini kalau panas itu lembab, udah panas, udah kadang banyak sekali orang keracunan karena kepanasan itu gitu. Dan di sini kita perlu AC. Tiap hari pasti kalau kita di rumah itu AC akan terus menyala dan akan mengakibatkan biaya listrik itu akan naik. Ya, apabila ada uang lebih ini, ya mungkin aku akan masukin ke antisipasinya dulu deh. Jadi di sini aku masukkan ke antisipasi sekitar sisa uang lebih adalah 2.599. Tabungan ini kalau dijumlah adalah 122.099 dan maka uang lebihnya adalah 0. Dan tidak ada uang lebih ya teman-teman, semuanya sudah ke porsinya masing-masing. Ke tabungan, biaya tetap 2 sudah lari ke porsinya masing-masing. Itu teman-teman, jadi ya ngepas banget ya. Bulan 6 itu ada sisa ya teman-teman, maksudnya sisa dari medical bapak yang belum terpakai gitu. Ini medical bapak yang belum terpakai, uang-uang yang belum terpakai ini sisanya adalah 17.995. Uang ini akan aku masukkan ke bulan 7 ya teman-teman. Jadi sisa dari medical itu akan aku masukin lagi ke sini ya teman-teman ya. Medical bapak ini bapak belum ke dokter, jadi uangnya itu sisa ya, masih ada ya bulan 6, bulan kemarin ini, bulan 6 ini. Jadi di sini 8.000. Oke. Terus dokter kukunya juga di sini ada sisa sekitar 3.800.
Lalu dokter matanya juga ada sisa sekitar 1080, dan urologinya ini juga ada sisa sekitar 100 yen. Daruratnya juga di sini ada sisa sekitar 5015. Oke, jadi sama ya, sama bulan 6 ini 17.995. Di sini aku masukkan ke dalam pendapatan di kolom sisa sebesar 17.995. Tetapi tetap saja uang lebihnya tidak ada ya teman-teman, jadi pas semua, ngepas ya. Dan biaya variabel ini terutama dari dokter-dokter bapak ini bertambah ya. Terus sama dana daruratnya juga bertambah. Dan kalau keseluruhannya di total itu sekitar 53.095. Selanjutnya baru aku akan pilah-pilah dan masukkan ke amplopnya masing-masing. Di sini seperti tadi ada sisa uang lebih. Ini Kakebo masukkan ke dalam amplop antisipasi ya. Sedangkan amplop-amplop yang lain yang Kakebo punya ini teman-teman banyak banget. Iya, di sini ada amplop sewa tanah yang dia dibayar di counter teman-teman. Jadi nggak keambil dari rekening gitu. Jadi nggak keambil langsung. Kita harus bayar di counter. Dan selanjutnya juga ini pajak aset. Pajak aset juga ini pembayarannya itu sekitar walaupun setahunnya 60.000 tapi dibayarkan kalau nggak salah setahunnya 4 kali, agak riweh ya gitu. Jadinya ya udah uangnya masukin aja ke sini terus. Jadi kalau ada pas mau bayar tinggal bawa amplopnya ini gitu. Iya gitu. Dan air pembayarannya 2 bulan sekali. Jadi sisa kemarin itu bulan 6, sisa bulan kemarin itu 2.648. Dan budgetingnya per bulannya itu 3.500. Jadi air ini sekarang sudah menjadi 6.148. Ini juga nasi ya, nasi teman-teman ini kenapa diamplopin, karena beliau yang atur sendiri tuh nasinya, apakah udah mau habis, apakah masih di pending atau apa gitu. Iya, ini beliau belum beli nih, udah 2 bulan nih. Jadi sekarang nilai uangnya yang terkumpul udah 18.000. Oke, selanjutnya ini adalah parkir ya teman-teman. Ini buat bapak parkir. Sabtu Minggu kan itu nggak libur. Kadang kalau beliau masuk Sabtu Minggu itu parkirnya kan gratis di station parkiran station itu dia gratis nggak bayar. Nah jadi dia biaya parkirnya udah ngumpul. Sekarang ditambah bulan ini, bulan 7 ini menjadi 5.900. Dan ini juga aku nggak masukin ke Excel ya, karena ribet. Yang penting aku udah budgetin 2.100, terserah sisanya mau diapain kayak bapak, terserah gitu. Oke, selanjutnya amplop Kakebo. Ini adalah biaya dokternya. Kalau ini aku masukin ke Excel ya, yang variabelnya ya. Kenapa diamplopin gini? Karena variabel dari dokter-dokter bapak ini juga biayanya bervariasi. Aku nggak bisa manage, jadi aku kasih ke amplop. Dan apabila bapak mau ke dokter, baru beliau ambil dari amplopnya ini masing-masing. Karena kalau nggak diginiin, awal-awal itu riweuh recoh banget gitu. Jadi banyak sekali uang yang kececer. Iya, kalau diginiin bapak jadi teratur dia. Iya, beneran teratur. Alhamdulillah juga dia bisa ngikutin aku ya, cara aku. Selanjutnya yang terakhir adalah biaya untuk makan teman-teman. Ini untuk makan, dana darurat, dan celengan ya. Nah, biaya makan ini sebulannya itu 12.000 ya teman-teman. Yang dimana per minggunya Kakebo beri per minggunya itu 3.000, minggu kedua 3.000, minggu ketiga 3.000, dan minggu keempat 3.000. Nah, sedangkan di sini ada biaya keseharian yang udah dibudgetin 2.000. Dan di sini juga ada dana daruratnya. Kemarin bulan 6 sisa 5.015. Plus bulan ini jadi dana daruratnya menjadi 10.015. Oke, di sini celengan ini nggak bertambah bulan ini, jadi tetap masih celengan yang nilai nominalnya tetap masih sama ya seperti bulan kemarin.
Gitu deh teman-teman, cara metode kakebonya si kakebo in Jepang. Oke, gimana teman-teman weekendnya? Semoga sehat, semangat, dan happy bersama keluarga tercinta semuanya. Salam untuk teman-teman semua, berserta salam juga ya dari aku untuk keluarganya. Semoga kita semua dapat mencapai goalnya masing-masing. Salam berkarya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih banyak ya. Bye-bye.